Pernah kepikiran nggak sih, di balik setiap mesin industri raksasa yang kita lihat, ada semacam pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam senyap. Nah, kali ini kita akan membongkar sebuah sistem rekayasa yang super cerdas, yang dirancang cuma untuk satu tugas genting, memadamkan api secara otomatis jauh sebelum bencana besar terjadi. Begini, ini bukan sekedar percikan api biasa loh. Untuk mesin yang harganya bisa puluhan miliar rupiah, kebakaran itu bisa berarti kerugian total. Dan itu semua bisa terjadi cuma dalam hitungan menit. Taruhannya bukan cuma mesin, tapi juga kelancaran proyek. Dan yang paling penting, nyawa operatornya. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih mesin-mesin ini kok kayaknya gampang banget terbakar? Jawabannya, ironisnya, ada di dalam desain mesin itu sendiri. Coba deh bayangin skenario ini. Ada oli hidrolik bertekanan super tinggi yang menyemprot ke turbocharger yang panasnya bisa ratusan derajat Celcius. Tambahin lagi ribuan liter solar dan kabel-kabel listrik yang rumit. Ini sih bukan lagi mesin, ini udah kayak tumpukan material yang siap meledak kapan aja. Resep bencana yang sempurna kan? Nah, untuk melawan api, kita harus paham dulu cara kerjanya. Semuanya itu kembali ke satu prinsip yang sangat mendasar. Ini dia konsep segitiga api. Jadi Anda butuh 3 hal. Bahan bakar, panas, dan oksigen. Kalau salah satunya aja kita ambil, apinya pasti padam. Sederhana kan? Semua teknologi pemadam api di dunia ini, dari yang paling simpel sampai yang paling canggih, intinya cuma bekerja dengan cara memutus salah satu sisi dari segitiga ini. Tentu, pertahanan pertama yang kita semua kenal ya, APAR. Tapi, APAR ini punya satu kelemahan yang sangat besar. Alat ini butuh manusia untuk mengoperasikannya. Dalam situasi panik, respons manusia itu bisa jadi sangat lambat. Nah, disinilah teknologi otomatis mengambil alih peran. Coba pikirin, gimana kalau operatornya pingsan karena asap tebal? Atau mungkin dia terjebak di dalam kabin? Saat manusia lumpuh, mesin harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan inilah solusinya, sebuah sistem yang nggak pernah panik, nggak pernah ragu. Sistem ini dirancang khusus untuk mendeteksi dan memadamkan api, bahkan seringkali sebelum operatornya sadar kalau ada bahaya. Oke, saatnya kita bedah teknologinya. Jadi, ada 2 aliran atau filosofi utama di balik cara sistem ini mendeteksi api. Dan uniknya, keduanya bekerja dengan logika yang saling berlawanan. Gini deh cara gampangnya. Sistem ROP itu menunggu adanya dorongan atau ledakan kecil. Api membakar sumbu khusus, lalu menciptakan tekanan gas mendadak yang langsung memicu sistem. Sebaliknya, sistem LOP itu bekerja kayak balon yang tekanannya dijaga terus-menerus. Seluruh selang deteksinya itu bertekanan. Begitu api bikin selangnya bocor, tekanannya hilang, dan sistemnya langsung aktif. Jadi, yang satu menunggu dorongan, yang satunya lagi bereaksi pada kehilangan. Keren kan? Nah, keunggulan utama sistem LOP ini adalah sensitivitasnya yang luar biasa. Sistem ini dirancang sebagai fail-safe. Artinya, bahkan kalau selang deteksinya cuma bocor sedikit aja, bukan karena api, sistemnya bakal tetap aktif. Ini jadi jaminan kalau sistemnya selalu dalam kondisi siaga tertinggi. Jadi, yang paling krusial dari sistem ROP adalah dia seolah-olah menggunakan energi dari api itu sendiri untuk melawannya. Panas dari api memicu reaksi berantai di dalam selang yang menciptakan tekanan gas. Nah, tekanan inilah yang jadi jari tak terlihat untuk menekan tombol darurat. Sebuah mekanisme mandiri yang benar-benar brilian. Sekarang, setelah kita tahu cara kerjanya, yuk kita intip bagian intinya, tabung yang menyimpan amunisi pemadam apinya. Jadi, di dalam silinder baja tahan karat ini ada sebuah racikan khusus, air yang dicampur dengan konsentrat busa. Racikan ini siap untuk menyelimuti dan mencekik api dengan cara menghilangkan unsur oksigennya. Tapi di sini ada satu detail rekayasa yang menarik banget. Para insinyur sengaja nggak mengisi tabung ini sampai penuh loh, cuma diisi sampai 80%. Loh, kenapa begitu? Kenapa harus menyisakan 20% ruang yang kelihatannya berharga? Bukankah seharusnya lebih banyak cairan pemadam itu lebih baik? Ternyata ruang kosong itu adalah kuncinya. Ruang 20% itu diisi dengan gas nitrogen bertekanan sangat tinggi. Nitrogen inilah yang menjadi otot pendorongnya, yang menembakkan cairan busa dengan kecepatan dan kekuatan dahsyat untuk menjangkau setiap sudut api. Tanpa ruang pendorong ini, cairannya cuma akan mengalir keluar pelan-pelan, nggak ada gunanya. Dan untuk memastikan semuanya super efisien, ada satu komponen sederhana lagi yang disebut tabung sifon.
Fungsinya itu persis kayak sedotan di gelas minuman kita, yaitu memastikan setiap tetes terakhir cairan pemadam tersedot habis dan ditembakkan ke api. Nggak ada yang terbuang sia-sia. Iya, pada akhirnya, sistem-sistem inilah para penjaga kita yang tak terlihat. Mereka adalah bukti nyata kecerdasan rekayasa yang bekerja di balik layar setiap saat memastikan aset-aset berharga dan terutama nyawa manusia terlindungi dari ancaman yang bisa muncul dalam sekejap mata. Ini jadi bikin kita mikir ya, di sekitar kita, entah itu di dalam mobil yang kita pendarai atau pesawat yang kita naiki, sebenarnya ada berapa banyak lagi sih sistem penyelamat otomatis seperti ini yang bekerja tanpa kita sadari, yang setiap hari menjaga kita tetap aman? Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai fire suppression pada alat berat. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang belajar atau bekerja di dunia alat berat. Jika kalian suka konten seperti ini, silahkan ikuti dan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, tetap utamakan keselamatan kerja.